nasi goreng 100.000 cukup nggak kita? Dia ngambil kertas HVS sama ballpoint pilot hitam. Kertas itu cuma ditulis 100.000. Dikasihkan saya. Nyo, beli pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Badai dari channel Jelajah Malam. Kali ini masih bersama Mas Andri, tamu jauh dari Magelang. Apa kabar Mas Andri? Sangat baik. Semoga nanti saya akan bawa oleh-oleh cerita yang menarik ini kan. Oke, siap. Oke, jadi Jakarta bagaimana? Jakarta panas, Panas ya? tapi hadinya dingin sih. Oke. Aman. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya Mas Andri. Oke, saya akan memulai ceritanya. Ini cerita sebenarnya banyak kejadian yang saya rangkum karena satu orang, saya dengan teman saya gitu. Awalnya adalah saya itu tertidur di suatu malam. Tidur biasa, normal saja, tidur nggak ada apa-apa. Sebelum tidur juga mungkin saya lupa berdoa ya mungkin ya. Tidur di tengah malam saya terbangun karena kebelet pipis. Mungkin sekitar jam 1-an, karena saya mulai tidur setengah 11 dan kelihatannya udah lama saya tidur. Jam 1 saya bangun itu, rasanya badan ini berat sekali untuk bangun dari ranjang itu loh. Tempat saya lesehan sih tidurnya, kasur saya taruh di lantai. Ya saya bangun ini kok berat sekali gitu, kayak apa ya, rasanya kayak ya berat, sampai saya ngerangkak kok itu. Ini kenapa cuman mau bangun pipis kok nggak kayak biasanya gitu. Saya ngerangkak gini, aduh kok berat, padahal keburu selak kebelet gini kan. Begitu saya ngambil handle pintu, saya pegang handle pintu mau saya buka gini, saya sempat nengok. Saya kaget. Karena di ranjang tidur ada saya juga yang masih tidur di situ. Loh, saya siapa? Itu siapa kan jadi kaget kan, ini berat sekali pokoknya. Saya itu rasanya itu mau bangun mau berat sekali, kayak nggak kuat. Sampai akhirnya saya tangannya pegangan handle pintu itu, tidur lagi rasanya gitu. Tidurnya masih di situ, di pintu itu. Terus pagi harinya seperti nggak ada apa-apa. Saya bangun tidur ya di ranjang, selimutnya ya sama kayak yang saya lihat tadi malam, yang saya pakai tadi malam. Normal Seperti biasa bangun, tak pikir cuman mimpi gitu kan. Cuman ganjel di pikiran itu, kok mimpinya kayak gitu kan, aneh gitu kan. Saya ngelihat saya sendiri tidur dan posisi settingannya ya settingan kamar saya. Kecuali kalau saya lihat saya tidur di hutan atau di laut atau di gunung mungkin murni mimpi, udah nggak saya pikir panjang pastilah. Ini settingannya di kamar persis. Dan saya lihat ya saya itu wajah saya tidur dan saya sendirian, pintu kamar saya kunci. Ini kan lagi bangun mau pipis tapi nggak kuat, terus tidur lagi di situ. Rasanya berat, badan sama mata ini melek aja berat gitu loh. Nah, saya harus nyari orang yang tepat untuk curhat masalah itu. Sama siapa ya yang paham tentang spiritual ya mungkin, atau supranatural itu, atau hal-hal gaib kayak gitu. Menurut saya itu gaib ya, kayak ada saya ngelihat saya harus cari orang yang tepat untuk curhat. Mungkin mengganjal ya dia. Mengganjal itu, ini harus dilepas ini kan, ganjalan ini. Ketemulah saya teman lama namanya Heri. Rumahnya di daerah Tampir ke atas lagi, Magelang sih, ke atas itu. Kalau lurus terus bisa sampai lereng Merapi, tapi masih jauh sama Merapi. Di situ itu teman lama saya, dulu teman main gitu kan, teman naik gunung, teman berbonsai gitu kan. Saya cari ke rumahnya, ketemu si Heri itu. Dan Heri ini karena dia terkenal banyak tamu, sering datang untuk
apa ya, curhat kayak gitu, minta berkah atau bisa bantuin orang dalam hal-hal kayak gitulah gitu kan. Masalah spiritual. Spiritual, dia ahli kan, ini orang yang tepat menurut saya kan. Saya datengin karena lama nggak ketemu juga. Gimana kabarnya gitu, baik-baik gitu kan, kita ngobrol di situ. Terus saya cerita masalah itu kan. Aku kok di masalah ini gitu kan. Sama dia itu diabaikan. Wis lah, nggak usah dipikirkan, itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya gimana? Ya sesuatu yang tidak membahayakan kamu nggak usah dibahas, itu nggak bahaya, udah biasa kayak gitu tuh. Saya masih tanya lagi, itu yang terjadi kenapa gitu kan? Percuma kamu saya jelasin juga nggak bakal paham. Karena saya nggak belajar di bidang itu, jadi kalau dijelasin kayak apapun, kata dia saya nggak mungkin memahami itu. Oh Ya, itulah mendingan kita ngobrol yang lain. Justru di situ malah ngobrol yang lain, ngalor ngidul. Saya datangnya kan sore, sebelum maghrib itu kan, jam-jam 5, sampai ngobrol panjang sampai isya masih di situ saya. Tambah lagi temen datang kan, ditelepon iki ana Andri ning kene datang gitu kan. Wah, reuni ada temen dari Pakis datang, dari Blabab datang gitu kan. Jadi di situ saya ngobrol sekitar 4 orang. 4 orang ya, saya, Heri, Sidaneng. Iya, 4 orang di situ saya ngobrol panjang. Nah, malam hari setelah isya ini mulai obrolannya ke arah yang sakral-sakral gitu kan. Wah, ini seru ini kan. Mimik wajah si Heri ini, teman saya ini, sudah berubah jadi serius. Tadinya banyak bercanda. Wah, ini udah jam serius katanya gitu. Nah, keanehan mulai terjadi nih. Setiap dia mengucap sesuatu yang menurut dia pantangan dari gurunya mungkin ya, dari mulutnya itu keluar kayak jimat gitu. Contohnya misalnya nggak boleh nyebut apa ya, angin misalnya gitu ya. Nah, dia sering kelepasan misalnya, wah itu anginnya kan gede, keluar ini batu cincin gitu. Nanti kelepasan lagi nyebut kata apa ya, dia nggak bisa. Kok iso ngono kenapa? Yo aku kan pantangan ra oleh nyebut kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan, tapi nek keluar jadinya kayak gini gitu. Ya, oke, nggak masalah. Lapar nggak ini? Lapar. Beli nasi gorengnya enak ya, nasi goreng. Iya. Aneh lagi itu. Dia cuma ngambil kertas bekas HVS gitu kan. Diambil, nasi goreng 100.000 cukup nggak kita? Cukup lah, cukup tenan ya, cukup ya. Jangan berlebihan loh, dia bilang gitu. Nggak cukup. 100.000 berempat cukup. Harga nasi goreng paling nggak kan 15.000. Mungkin sama kerupuk, sama lain-lain cukup lah 100.000 kan. Oke, dia ngambil kertas HVS sama ballpoint pilot hitam. Kertas itu cuma ditulis 100.000. 100.000. Dikasihkan saya. Nyo, beli pakai ini. Aneh kan? Aku terima aja, bengong sama temanku kan. Temanku Denny namanya. Den, yakin ora iki? Mas toko yo lah. Yakin ini, wes kono ge tuku. Si Heri bilang gitu. Udah beli kan, nggak apa-apa pakai itu. 100.000 itu wes. Berangkat kan aku, kayak nggak yakin kan, kertas secuil dikasih angka. Habis gitu, Dan bawa uang nggak? Ada aku. Denny bawa 50.000, aku bawa 50.000. Oke lah. Nanti kalau ini bermasalah, anggap saja kayak salah salah ngasih gitu kan. Di uangnya Denny tak minta 50.000 kan. Punya aku tak gabungin, kertasnya juga tak jadiin satu, tak kantongin di sini. Habis gitu kalau mau beli nanti coba pakai itu gitu kan. Nasi goreng 4 gitu kan. Pesen pedes manis, yang 2 dagingnya pakai kulit ya, sesuai request teman-teman kan. Udah selesai dibuatin, berapa ya, saya lupa, sekian lah, 100.000 kurang. Pakai kertas itu aku nyoba. Ini Pak, diterima. Gila nggak itu? Dikasih kembalian. Pakai yang kertas tadi. Kertas ada tulisannya 100.000 itu. Tapi sepenglihatan Mas Andri dan temannya kertas. Iya. Oke. Saya bilang kan diletakin, saya udah siap-siap nih kalau dia bilang apa ini, maaf salah, saya langsung nyusul kayak gitu pinginnya kan.
Enggak, itu diterima sama dia. Diterima gini, udah dimasukin ke kotaknya itu, dikasih kembalian. Makasih ya, ya gitu. Balik aku setengah jalan ngobrol. Aneh enggak? Itu aneh lah gitu. Cuman ya, jangan-jangan itu temennya Harry terus ditelepon biar dia kelihatan sakti gitu. Tapi kan konyol, ekspresinya nggak kayak gitu, ekspresinya datar aja biasa gitu kan. Satu hal itu. Sampai di sana Harry bilang, aku tanya kan, Edan wir masuk pakai kertas bisa beli, udahlah yang penting secukupnya, jangan berlebihan. Tuhan dan alam lain itu pasti bantu katanya gitu. Mulai ini kan aneh ini. Oke, makan nasi goreng beneran nasi goreng itu. Kembaliannya bener-bener duit. Kembaliannya saya kasihkan, jangan buat beli rokok atau harus habis. Oke. Habisin udah. Kerupuk sama rokok atau apa nggak tahu, kurang ditambahin sama temenku, harus habis secukupnya. Kalau sisa itu namanya kita berlebihan. Nggak boleh. Oke, terus dia menjelaskan banyak tentang bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Banyak makhluk lain dan lain sebagainya. Kita itu bisa kok bersahabat dengan mereka dengan metode dan cara-cara tertentu, frekuensi tertentu. Nah, mereka akan saling membantu bisa. Tapi kembali lagi jangan berlebihan. Kalau membantu itu kan semampunya, secukupnya, sebisanya. Ya kan, nggak boleh kita ngelunjak gitu ya. Nah, kalau mau lebih juga bisa. Tetapi ada perjanjian gaib di situ. Tetap ada perjanjian. Nggak ada yang gratis. Dia bilang kayak gitu juga, dia sering membantu alam lain juga katanya. Lewat cara-cara dia, nggak tahu seperti apa, sering bales bantu juga. Nah, kalau berlebihan, ada perjanjian gaib di situ, transaksional yang nggak boleh gratis. Biasanya yo mungkin dibayar nyawa, dibayar tumbal, dibayar dengan banyak hal seperti itu. Gimana mau katanya? Enggak ada yang mau kan di situ kan. Akhirnya saking asiknya kami ngobrol, kami tidur di situ karena mau pulang sudah larut malam, kabut turun. Itu lereng Gunung Merapi kan, kabut turun, terus nggak memungkinkan lah pulang kan, males juga kan, udah dingin gitu. Tidur di sini lah, tidur kita cukup jauh juga. Cukup jauh. Ngobrol sampai hampir dini hari kok. Sebelum akhirnya kita tidur. Nah, ada cerita kedua ini sebelum tidur ini. Apa itu? Jadi kan kami terus, besok sarapan apa ditanya gitu. Don Didit pura punya uang enggak gitu. Yuk kita cari uang lagi katanya. Gampang kok kayak gitu sih, yang penting secukupnya gitu katanya. Apa her kan gitu. Wis pernah mendengar tuyul gitu. Iya, pernah. Tuyul itu kan peliharaan manusia yang ditugaskan mencari uang gitu kan. Dan yang punya itu juga bukan pengangguran. Yang punya itu biasanya juga harus punya usaha atau bisnis gitu kan. Dan ini sifatnya kan namanya perewangan atau ngerewangi atau membantu. Nggak ada yang benar-benar pengangguran kok dibantu itu. Nah, ini membantu. Dan dia yang transaksional dengan tuyulnya itu bukan orang lain kan, harus pemiliknya. Nah, tuyul biasanya pulang jam-jam segini nih. Hampir azan subuh. Kalau sampai mendengar kirok masjid, wah ini tergesa-gesa cepetan pulangnya ini pasti. Kayak gitu. Yang di rumah juga sudah panik kalau belum pulang. Maksudnya yang punya tuyulnya iya. itu. Terus si Heri ini ngajak, yuk kita ngerampok tuyul. Ngerampok tuyul? Ngerampok, kita cegat di jalan. Wah, bahaya enggak? Enggak lah, minta kok. Minta secukupnya, nggak usah berlebihan gitu kan. Wah, aku mulai sebenarnya takut sih ya, kayak apa kejadiannya. Oh ya aku melu, gelem, oke gitu kan. Ayo berangkat ini, sebelum masjid berkumandang kiroah atau adzan. Nanti kalau udah kayak gitu terlambat, kita nggak ketemu gitu kan. Dia itu tahu jalur-jalur tuyul pulang lewat mana jejaknya gitu kan. Paham dia. Jalan naik motor, bonceng-boncengan gitu. Heri yang depan sendiri, sampai kami di pohon besar, itu pohon pule.
Pohon pule yang sering dipakai kayunya untuk bikin topeng, untuk bikin kerajinan, bikin sendal kayu itu kan kayu pule, karena kayu pule itu ringan tapi ulet atau apa ya, tapi solid gitu, keras kayunya, tapi ringan. Nah, ada pohon pule besar, di bawahnya pohon pule itu akar-akarnya itu ada mata air di situ, belik kecil. Kalau orang-orang kampung memang sering dipakai untuk mandi, untuk nyuci-nyuci, karena airnya kan ngalir terus. Ini kan belik, ini pohon. Di bawahnya belik ini kan air dari belik tadi yang ngalir. Nah, di situ banyak sekali orang-orang penduduk ngerendam gadung. Apa itu Mas gadung? Gadung itu tanamannya merambat, berduri. Nah, umbinya itu yang diambil, lalu di apa ya? Ada banyak treatment lah, dipotong-potong, dikasih abu dapur, terus direndam bisa sampai 2-3 hari supaya getahnya hilang, baru diolah. Biasanya jadi keripik. Oh ya, tipis-tipis gitu Tipis-tipis ya. itu gurih. Nah, Iya, iya. kalau getahnya ini hanya dicuci biasa kan nggak ngalir, nggak hilang. Kalau dimakan, wah bisa mabuk itu. Ada istilah mendem gadung ya, itu mabuknya gadung itu sakit sekali, pusing, saya pernah kan dulu. Nah, harus air mengalir di situ kan saya tanya, iki apa Her? Kuwi wong do ngerendam gadung gitu kan untuk memang diolah, dijual gitu. Nah, oke, kita di sini. Biasanya tuyulnya lewat sini. Karena bawaannya dia itu kan nggak serius, jadi kayak bercanda gitu loh. Saya jadi nggak ada takutnya gitu kan. Wah, sungguh cekal wae tuyule gitu kan. Mojo lah, ngawur wae gitu kan. Kita pancing. Kalau pada umumnya katanya itu kan kalau mancing tuyul pakai kepiting apa? Kepiting sawah itu kan. Enggak lah, enggak usah pakai gitu-gitu. Yuyu. Yuyu gitu kan. Enggak pakai kayak itu bisa itu. Dia itu ngeluarin piring putih, piring makan, diletakin di sebelah belik itu ada batu yang memang sama penduduk biasanya untuk naruh sabun, untuk naruh apa cucian, itu batunya besar tapi datar atasnya. Agak lebar gitu. Iya, lebar secara alami memang dia pilih taruh di situ. Nah, piringnya ditaruhlah di situ. Plek. Habis gitu ditutup pakai sapu tangan warna merah. Plek, dah. Piring, sapu tangan. Di tengah-tengahnya dikasih lilin. Di atasnya. Di atasnya sapu tangan, Oke. tes lilin. Tek. Habis gitu terus dia diam di situ sebentar, merem gini, nggak tahu baca apa. Yuk mundur. Kita tungguin. Agak jauh kami mundur. Jadi ini pohon, ini belik, di sini batunya, kami mundur di sini. Kebetulan menuju ke belik ini kan jalannya turun. Nah, kita di anak tangga turun itu nungguin di situ. Wis jangan deket-deket gitu kan. Wah, aku juga mulai deg-degan ini kan. Waduh, jangan-jangan buas atau apa kan, aku juga nggak pernah tahu ya apa namanya makhluk-makhluk gaib kayak gitu kan. Udah tenang, nggak apa-apa ini, tenang gitu. Nah, kayak lewat. Saya nggak lihat apa-apa. Pas lewat. Cuman memang saya lihat dari jauh itu kan rumput-rumput ini ya, rumput pendek-pendek ini kayak kena angin tapi lokal. Cuman di situ anginnya. Kesibak. Iya. Eh. Gitu. Jadi lewat. Dia langsung lompat. Si Heri ini. Lompat. 2 anak tangga lah dia lompati. Jrek. Tangannya gini metenteng kalau orang Jawa bilang. Melotot gini ngeliatin ke arah piring tadi. Terus ngacung gini dok. Gitu. Wes, mundur lagi dia. Saya tungguin gitu. Dia diem, kami ya diem mencekam kan. Sesuatu yang nggak terlihat itu justru malah serem bagi kami. Kalau lihat jelas dia di sana. Wujudnya itu gitu kan. Wah, kamu diem ini. Waduh, jangan-jangan mendekat ke sini atau apa kan dia. Kadang-kadang Heri gini kok serasa. Gini lagi kadang gini. Ngoper. Dia bilang ada yang datang gitu. Wah, tambah takut kan kami, ada yang datang. Nggak apa-apa, aman. Setelah itu dia ngangguk si Heri ini. Ya. Sini dok. Kayak isyarat. Silahkan pergi lagi gitu. Coba dibuka. Gitu. Lilinnya pas dia bilang gini mati. Pet. Tapi masih sebenarnya. Masih panjang. Nyala setengah lah mungkin. Mati pet langsung. Coba dicek dalamnya.
dia nggak megang loh itu. Saya berdua sama si Denny itu dan teliden diobori gitu. Lilinnya saya ambilkan katut ini sapu tangannya karena lengket sama lilin yang basah tadi kan mengering. Shoot, ada uangnya di dalam. Ada uangnya. 50 ribuan ada 3. Cukup kan naik sarapan dia bilang gitu. Ya cukup ini, oh wes cukup, nggak usah lebih. Saya iseng tanya, emang tuyulnya bawa berapa tadi? Wah, nggak ngitung banyak kok. Dan memang 50 ribuan yang dia bawa. Jadi menurut si Heri teman saya ini, tuyul ini punya kelas, punya strata. Ibaratnya mesin, kalau kita pengen yang cepat ya motornya motor sport. Kalau punya uang sedikit kebutuhannya untuk beli di pasar belanja ya pakainya Matic. Kalau untuk apa pakainya bebek dan ada kelasnya kayak gitulah. Kalau untuk apa namanya hanya sehari-hari di kampung pakai motor listrik misalnya gitu ya. Nah, kata Heri, tuyul itu juga punya kelas-kelas seperti itu. Ada kastanya. Iya, semakin tinggi kita transaksinya sama gaib itu, dapat perewangannya, tuyulnya juga semakin jauh jangkauannya, angkanya nominal yang dibawa juga tinggi. Nah, kalau nominal uang di Indonesia kan yang tertinggi 100 ribu ya. Lah ini tuyul paling tinggi ini. Di bawahnya ya 50 ribu, di bawahnya 20 ribu, 10 ribu ini. Dan jangkauannya nggak jauh kalau yang recehan tadi. Tergantung apa namanya ya jual belinya atau transaksinya sama bangsa gaib itu. Dan tentunya selain mahar juga ada tumbal biasanya seperti itu. Oke, kita ambil 150 duit asli gitu kan. Waduh, saya kan ada rasa sedih juga kan, ini uangnya orang dicuri, kita rampok, ini sama-sama jahat kan. Enggak aku gitu kan. Jadi marah. Loh kamu itu udah terlanjur iya ya ambil. Justru malah kalau enggak ya dari awal tadi jangan. Padahal sebenarnya niat saya hanya ingin apa ya membuktikan aja sih, ngetes aja. Saya nggak butuh uangnya sebenarnya gitu. Cuman dia marah kalau nggak diambil, nggak dimanfaatkan. Mubadir udah kadung berbuat kayak gini kok nggak dimanfaatkan hasilnya, tambah dosa kamu. Oke lah ya. Tapi nanti kalau sisa, kalau kamu ganjel udah cemplungin ke masjid atau kasihkan orang. Nah, yang penting harus habis seketika itu gitu. Jangan sampai disimpan atau menunda-nunda, katanya kayak gitu. Kalau sampai disimpan berarti kita kelebihan. Nah, kalau berlebihan nggak boleh, katanya gitu. Kalau lebih itu haknya orang lain, gitu katanya gitu. Oke, pulang tidur kita. Masih bingung kan, tuyulnya kayak apa wujudnya, kok bisa keluar uang dari situ gitu kan. Tidur sampai bangun ya bener buat nyari sarapan. Kita beli soto waktu itu kan, nasi soto enak seger dimakan, pakai uang itu masih sisa. Ya udah buat beli rokok, sisanya nggak usah diminta. Udah Bu kembaliannya ambil gitu kan. Nah, setelah itu kan kami pulang, masih penasaran, kok banyak yo apa namanya hal-hal aneh gitu kan, keajaiban. Kita pulang ke rumah masing-masing, selang 2 hari kemudian janjian lagi, dolan meneh nang Heri. Main lagi ke tempat Heri gitu. Yuk, untuk berangkat kan. Rumahnya tampil atas namanya Karangampel, saya baru ingat ini, Karangampel itu. Di sana ada, di bawahnya ada kayak mata air besar memang untuk mandi rame-rame. 2 hari kemudian kami ke sana lagi. Ada kejadian apa lagi ya? Jadi nyandu gitu loh, hal-hal aneh gitu. Kesananya pagi. Pagi kali ini. Pagi ke sana, aduh aku meh lungo gitu. Dia kan ditelepon dulu. Ada nggak di rumah gitu? Aku meh lungo gitu. Waduh, kadung kumpul kan, kita udah kumpul mau ke sana gitu kan. Mau kemana? Kebetulan mau ke Magelang gitu. Ya wes ketemu di Magelang, mampir ke rumah saya gitu. Oke, ditungguin. Dia ada urusan, terus mau mampir ke rumah, nggak jadi. Telepon, ini posisiku lagi di sebuah mall lah di kota Magelang gitu kan. Rene baik, sini aja kita main-main di sini.
Oke gitu. Wah, sekali-kali main ke mall ini kan, saya kan nggak begitu suka di tempat-tempat kayak gitu kan. Apa ya yang distorsi kan, semula kita berharap ketemu hari ini mainnya ke tempat-tempat angker, ke tempat begitu, malah ngejak ke mall gitu kan. Wes ke situ. Pada bawa duit enggak? Pertanyaan pertama itu. Enggak, jawabnya gitu. Pengen duit enggak gitu. Wah, gua aneh-aneh mana? Iya, harus aneh-aneh gitu. Pengen belanja-belanja sini nanti makan di atas gitu kan. Di atas kan banyak restoran-restoran gitu kan. Food court gitu ya. Food court, food court di situ kan banyak. Nanti makan kita di atas. Oke, tak pikir kan mau ditraktir ini sama si Heri. Ternyata enggak. Ada kursi di apa ya, tanah lapang kok bukan. Jadi ruangan mall, ada halaman di dalam yang biasanya dipakai untuk entertain lah, untuk lomba-lomba, untuk pertunjukan musik, untuk pameran, UMKM dan sebagainya. Di situ banyak kursi-kursi yang buat rest area untuk duduk-duduk gitu kan. Nah, kita duduk-duduk di situ. Kayak nggak duit, kan duit. Akhirnya kan mau nyopet. Wah, jangan nyopet. Enggak, santai Jadi wae. itu hanya dengan melihat Dia udah dari tahu. jauh gitu ya. Iya. Dia bawa uang, Iya. uang gitu ya. Aku bilang, kok kamu tahu kalau uangnya nggak tahu, dia bilang gitu. Oh. Apalagi zaman sekarang semuanya uang kan digital. Rekeningnya ya mana mungkin aku tahu. Terus yang kamu maksud apa gitu? Itu susuknya banyak. Jadi dia tahu orang-orang yang memakai susuk. Susuk tahu ya, susuk Iya. itu logam emas yang dimasukkan ke tubuh untuk kepentingan daya tarik orang lain. Biasanya kalau dipasang di mulut, jadi ngomongnya dipercaya orang, misalnya gitu. Kalau pakai di mata, kalau melihat jadi berwibawa, orangnya takluk gitu. Dipakai di mana gitu kan, seperti itu. Nah, dia tahu letak-letaknya siapa yang pakai gitu. Sik. Saya cari yang orangnya berlebihan makainya. Kita ambil nanti. Kita bagi tugas. Wah, ini mulai seru, ini petualangan jahil dimulai. Saya juga suka kan yang jahil-jahil gitu kan. Andri, kamu tugasnya nanti mengalihkan orang itu 1 detik saja nggak apa-apa. Enteng kan? Enteng, cuman paling menyapa, Bu, oh maaf salah orang, itu kan selesai gitu kan. Sudah cukup ya. Sudah cukup. 1 detik ya. Iya, atau jatuhin apa, yuk. Oh maaf gitu, udah kan, nggak ada CCTV juga, wis biasa aja lah, nggak ada kejahatan di situ. Oke, tugas kamu itu siap. Nah, bener ini. Itu sih ibu itu. Oh, saya lihat yang pakai baju merah, gaun merah gitu kan. Itu banyak susuknya. Di tangan ada, di mata ada, di bibir ada, banyak katanya. Kita ambil 1 saja. Nanti tambahannya nyari yang lain kalau kita kurang. Oke. Jalan si ibu ini pakai belanjaan banyak gitu kan. Aku papasan gini. Ya kan, saya nyapa aja. Bu, belanja Bu, ya. Dia kan aneh, ini siapa nyapa-nyapa gitu. Merasa asing ya. Iya, merasa asing. Iya. Ya udah, senyum aja, aku lewat lagi kan. Orangnya kan ganjel, ini siapa kok nyapa saya? Jangan-jangan kenal, jangan-jangan saya sombong, padahal memang nggak kenal kan. Tengok sini ibunya. Sudah, wes, tenang. Cuman kayak gitu. Jadi dari jarak yang agak jauh, saya lihat kan mereka duduk di sini nih, teman-teman kan. Saya cuman ibunya lewat, saya papasan nyapa aja. Nah, dari jauh si Heri itu gini. Tangannya. Oh, itu dari jauh. Dari jauh, gila enggak? Tidak Enggak. nyenggol kayak Enggak. tidak sama sekali enggak Dari jauh cuma gini, saya tahu itu. Karena terus berkali-kali kan. Set gini dia genggam tangan. Terus dikasihkan si Denny. Nyanya buka. Dia enggak buka gini loh. Yang pegang. Set. Udah, jangan dibuka dulu katanya. Si Denny tak tanya waktu itu pertama kali nggak kerasa apa-apa, cuman nggak boleh buka, tutup tangannya. Ya, udah cukup. Ayo lagi, cari lagi, jalan-jalan. Kali ini ada lagi bapak-bapak penampilannya tegak, bersih gitu kan, mungkin umurnya 50-an, parlente gitu. Wah, itu banyak juga itu orang itu gitu. Kali ini dia dari belakangnya persis. Si Heri ini dari belakang banyak. Ini cuman gini aja. Kelihatan. Dah, mana? Tadi tangan yang mana?
Denny kan tadi tangan kanan, tangan kiri ini buka, tangan kiri buka, kasihkan itu, tutup lagi, udah, jangan dibuka, dua-duanya ngepal, udah, nggak boleh buka. Masih saya kan, berarti 4 kali dia ngambil. Kejadiannya sama mbak-mbak selanjutnya. Mbak banyak juga itu katanya susuknya gitu kan. Dan susuknya itu kualitas tinggi. Jadi kalau kualitas rendah biasanya yang dimasukkan itu tulang ikan, tulang apa, ikan laut atau apa untuk kepentingan tertentu lah masukkan. Lebih tinggi lagi logam tapi bukan emas. Nah ada juga yang lebih aman katanya susu itu air. Diminum itu udah, itu katanya nggak ganggu saat kematian. Jadi susu itu biasanya kalau orang yang mau meninggal ini harus dilepasin susunya. Yang ngelepas adalah biasanya yang masang atau gurunya atau dukunnya, atau dipanggilkan orang yang lebih sakti. Kalau nggak kuat ngambil. Nah kalau susu air ini, kata si Heri ini lebih aman. Karena air kan, terus nyatu, habis gitu nggak ganggu saat kematian katanya gitu. Oke, terus target ketiga itu mbak-mbak itu tadi dapat, tangan saya suruh buka, kasih ini tuh nyanya ini tutup sampai 2 tangan kami sama-sama, berarti udah cukup. Kanan kiri udah megang kok, nggak boleh berlebihan. Yuk kita keluar dari mall, keluar kita coba dibuka gitu di depan. Bener ada semua di situ. Apa itu? Bentuknya itu kuning mengkilap, emas lah ya. Tapi besarnya sebesar jarum. Jarum jahit itu, tapi tumpul. Panjangnya ya paling 2 cm 3 cm lah, pendek gitu. Nah, ada yang memang ukuran lebih besar, ada yang standarnya segitulah, ada yang lebih besar, lebih kecil. Oke, sekarang kita jual. Ke pinggiran toko itu kan sering ada yang beli emas itu. Jual beli emas ya. Jual beli emas. Kita jual di sana, bener emas ternyata, dan bener dibeli. Kalau satu ini mungkin setengah gram atau 1 gram saja udah banyak kan duitnya. Cukup kita makan ke food court atas milih itu kan, makan kita di situ bisa-bisa kan, sampai habis pokoknya, uang nggak boleh sisa. Sisanya kan kebetulan depan mall sering ada orang minta lah, membutuhkan. Kalau saya bahasanya orang yang pekerjaannya membuka peluang sodakoh untuk orang lain kan, lebih halusnya kan seperti itu ya. Kalau pengamen kan orang yang pekerjaannya menghibur orang gitu kan, jadi lebih enak didengar. Nah, itu membuka ruang sodakoh untuk siapapun, nah, kita kasih di situ. Udah habis. Baru akhir-akhirnya sering dijelaskan sama si Heri itu, jangan keterusan kayak gitu, ini nggak bagus dan sebagainya. Susu itu adalah tadi saya jelaskan untuk sifat kandel, apa ya bahasanya, untuk sebenarnya orang yang nggak percaya diri yang main-main kayak gitu itu. Nah, 2 hal, satu memang gaib, yang kedua memunculkan sugesti. Nah, tujuannya biasanya itu untuk baik lah, untuk daya tarik. Biasanya yang pakai seorang dunia panggung, entertain, penyanyi dan sebagainya sering pakai itu. Tapi sering disalahgunakan untuk penipuan, untuk apa, itu dampaknya bahaya untuk dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang berlebihan biasanya memang menggunakannya sering nggak bener gitu kan. Kalau memang bener ya satu aja, misalnya dia seorang aktivitasnya adalah penyanyi atau mungkin pemandu lagu, ya udah pakai di bibir aja, selesai, satu yang kebutuhannya itu kok. Ya kan kalau lebih kan jadi wah ini nggak bener ini kan. Dia sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dan itu warningnya adalah mengganggu saat kematian nanti katanya gitu. Karena ada benda lain yang dimasukkan secara gaib, dan emas itu paling disenangi sama alam jin. Iya, pernah saya nyoba juga emas ini dicemplungin di mata air, jernih kan, di gending itu namanya, ngendas gending itu, mata air besar. Celup, sampai dasar itu kan pasir, masih kelihatan. Teman saya bilang coba ambil kalau bisa, nggak bisa itu.
hilang. Jadi emas yang sudah tersentuh tanah, kalau nggak cepet-cepet diambil, udah diambil sama jin katanya gitu. Nah, paling seneng sama logam-logam emas seperti itu. Dia sampai menjelaskan panjang kenapa dunia gaib ini di Nusantara ini begitu banyak gitu kan. Iya, karena kandungan tanah kita itu sebenarnya mengandung emas. Khatulistiwa kan, matahari terbit dari dari timur ke barat. Ini kan selalu ada energi yang tersimpan di situ. Nah, makanya ini banyak kandungan emas katanya di situ. Maka alam lain, jin juga senang tinggal di Indonesia ini. Makanya hantu di sini kan variatif, dia menjelaskan gitu. Mulai dari kuntilanak, wewe, gombel, tuyul, gendruwo sampai banyak sekali gitu. Dia jelaskan seperti itu ceritanya. Sampai akhirnya kita lain waktu sih main ke rumahnya, cuman kejadiannya nggak sekeren, jadi dia nggak sekeren cerita ini. Jadi cuman burung dia bisa komunikasi gitu kan. Burung apa itu? Burung kutut perkutut dicandal-candalkan di rumahnya itu, sampein ke rumahnya kok pintunya terbuka semua. Maksudnya pintu Kandangnya terbuka. Ngopo dibuka ya bentulan toh, kasihan burung kok di penjara gitu kan. Di situ wah wis jame pulang ini dia. Pulang semua. Padahal dari jauh loh penjuru pulang masuk kandangnya masing-masing. Ya kalau hal itu mungkin burung yang sudah cumbu ya, sudah punya insting untuk pulang. Cuman yang aneh kan serentak itu loh. Dan jauh kan ya? Jauh. Kelihatan juga pulang kan ya? Iya. Jauh pulang masuk rumahnya masing-masing ditutup. Kecuali mungkin kelihatan iya gitu kan. Ya. Dan dengar dengan suara ininya ya. Iya, atau kalau jamnya memang pulang kan biasanya ya enggak semuanya langsung gitu kan. Mungkin satu mencok-mencok gitu masuk, satu itu enggak langsung. Woi pulang sore pulang. Pada pulang nggak tahu dari mana gitu. Nah, terus juga pernah ada satu lagi binatang itu kalong tahu, kelelawar yang gede sekali itu, dia taruh di depan pintu rumahnya. Hidup siang hari, nggak dirantai, nggak dikurung loh itu, cuman dikasih kayak petangkringan apa ya bahasanya, letter U gini. Nah kayak yang untuk pelihara beo. Kalau beo kan kakinya dirantai kan, itu enggak, dia siang hari gantung gini tidur kan kalong. Malam hari dia jalan-jalan cari makan, nanti pagi pulang lagi gantung di situ. Padahal untuk lalu lalang orang, dia bilang itu satpam ya udah biarin nggak apa-apa. Jadi mungkin kelelawarnya juga semi gaib ya mungkin ya. Di situ nurut nggak apa-apa, tapi kan suruh megang ya nggak berani, aku serem kan, gede kelelawar besar kok. Iya, kalau yang gigit sakit itu mas. Sakit. Nah, hal kayak gitu kayaknya nggak begitu menarik diceritakan ya. Hewan-hewan yang jinak itu banyak juga, hewan buas yang bisa dijinakkan kan udah banyak, jadi nggak begitu menakjubkan lah. Yang tadi itu kan menurut saya seru itu. Gitu Mas Badai ceritanya. Jenengan datang ke Mas Heri dengan jenengan sebelumnya bermimpi ya waktu itu ya? Ya. Tetap nggak ada penjelasan yang lebih detail lagi dari jelaskan di situ. Mungkin yang saya pahami ya, mungkin apakah itu mungkin dasarnya adalah entah itu ngerokok sukmo atau apa itu. Kalau Mas Heri nggak kasih kisi-kisi itu ya? Saya sendiri berharap penjelasannya ke situ. Wah, ngerokok sukmo ini terus nanti saya bisa, kalau kamu mau ini bisa dipertajam pakai treatment ini, harapan saya gitu. Sama dia diabaikan. Saya sempat dikasih hadiah sama beliau gitu kan, sama dia itu, Nyondri tak kasih ini cocok buat kamu gitu kan. Bentuknya kuningan, terus di sini ada kayak apa ya? Kayak gini lah, runcing-runcing gini. Bawahnya juga sama. Ketika aku lihat di internet nyari-nyari ini benda apa gitu, namanya Vajra. Vajra ini sering dipakai oleh dewa-dewa itu, dewa-dewa Jawa. Apa ini gitu kan? Ya, ini bagus untuk kamu dan sebagainya diceritakan. Cuman sampai di rumah itu mungkin ada sekitar 3 harian lah. Itu saya nggak nyaman, nggak tenang gitu loh. Adanya kedatangan benda itu nggak tenang. Malam sering kebangun sendiri tidur,
pengennya lihat itu, nanti lagi main kemana pengennya pulang lihat itu gitu kan, kayak narik saya, kok nggak nyaman ya benda ini menurut saya kan. Nggak ada kejadian apapun tapi rasanya itu kepengen ngelihat terus gitu, kepengen megang, kepengen apa gitu kan. Saya jadi takut. Benda yang dikasihkan tadi. Iya, tak kasihkan temenku akhirnya. Hmm. Nyok dibaknya aku males ya sama ini kan, ganggu. Lagi ngobrol gini sering saya jadi ngeblank karena terbesit kepikir benda itu di rumah, ngapain harus tak pikirkan itu, ngapain muncul di otak saya gitu ya. Itu Paham. waduh kok kepikirannya ya, ngeblank. Ceritanya sampai mana tadi, itu sering terjadi kayak gitu kan, ganggu ya. Saya sempat nelpon si Heri, kan saya manggilnya Pelolor, Heri Pelolor kan. Lor iki piye to barangmu kayak gini. Jawaban dia, ora mbok pakani kok gitu. Kenapa harus dikasih makan, harus apa? Waduh, ini mulai nggak asik kan, harus ngerawat-ngerawat kayak gitu. Wes tak kayak konco kue lah, wis kono nek ra gelem ya kasihkan temen. Akhirnya udah nggak mau lagi yang gitu, padahal saya seneng sama bentuknya gitu kan. Kemudian tadi pas beli nasi goreng pakai kertas yang ditulis angka 100.000 ya, Mas ya itu ya, Iya, yang buat beli nasi goreng itu ya. Bener-bener untuk penjual nasi gorengnya tuh memang dia itu nggak merasa bahwa apa ya, shock ataupun dia merasa nggak ada aneh, itu masalah sama normal-normal sekali, aja ya. normal sekali. Karena setelahnya itu mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan lah saya lupa. Teman-teman kan pada main ke sana, saya nggak ikut. Beli nasi goreng lagi di tempat itu, orangnya juga nggak ada masalah, nggak nanyain. Saya kan sama si Denny beli di sana. Nah itu Denny ke sana lagi, nelpon Dri, bakul nasi goreng baik-baik saja ini. Tukangnya nasi goreng baik-baik saja, nggak bahas yang kemarin itu gitu. Iya, oh berarti memang waktu itu normal-normal aja ya. Iya, Dan semuanya buat makan ya. iya, Dari beli nasi goreng, kemudian kerapok tuyul juga buat sarapan pagi. heeh, Kemudian tadi yang apa di mall tadi heeh, itu sama juga buat beli makan rokok ya. kan ya. Nah, pemawaan saya kita ngambil dari mereka ngerampok gitu. Itu pun dari uangnya seperti itu. Terus kita makan. Menurut Mas Heri itu ada efek ke jenengan-jenengan nggak? Menurut Mas Heri, kebutuhan pokok kita kan sandang, pangan, papan. Mm-mm. Lebih dari itu adalah keinginan. Kalau memang lapar ya harus makan. Ibaratnya kok nggak kayak gitu, kita di rumah ada apa sampai nggak bisa makan, itu dosa. Harus dijual. Misalnya kita kok sampai nggak bisa makan, apalagi anak istri nggak bisa makan tapi punya motor. Menurut dia itu nggak bagus. Motornya jual beli makan, karena kebutuhan pokok kita itu ya makan, sandang, pangan, papan gitu. Dalam kondisi tertentu, yang penting istilahnya nggak serta-merta nyakitin orang, rampok atau nyuri atau apa yang verbal gitu, nggak apa-apa, secukupnya. Toh kita sebenarnya minta kok itu, minta dari alam gaib gitu, Bahasanya seperti itu minta ya. sama gaibnya gitu. Kalau susuk tadi kan visualnya nyuri dari yang punya susuk, tapi sebenarnya enggak, katanya dia izin sama penunggu emas itu, kan melu aku butuh makan gitu. Oh, yang nunggu susuknya. Iya, di situ. Sini kamu ikut saya, aku butuh makan gitu. Bahasanya gitu. Nah, kalau berlebihan, ada transaksi gaib tadi, perjanjian gaibnya ada gitu. Oh iya, paham. Berarti memang hanya untuk kebutuhan dan memang harus dihabiskan kan Iya. gitu. Jadi mungkin akan salah ketika kita minta seperti itu, baik itu dari manapun, dari yang gaib itu untuk beli yang kebutuhan, bahasanya apa ya? Yang tersier ya? Iya, Ya kan? iya, Bukan, itu bukan kebutuhan pokok ya. Itu iya, mungkin salah seperti itu salah ya. juga. Dan makan juga nggak boleh, ini buat makan besok lagi nggak, besok pasti sudah ada rezekinya lagi. Bahwa Oke. kita hidup itu kebutuhan udah dicukupi kok. Seperti itu katanya, Iya, secukupnya, seperlunya. Ya mungkin ini yang mungkin saya tangkap, itu saya pahami adalah kearifan lokal versi orang-orang yang seperti itu kan, mungkin Bisa seperti itu jadi. ya. Lebih dari itu kadang buat beli bensin. Ketika kita memang butuh pergi, Heeh. nggak ada bensin gitu kan, nggak ada bahan bakarnya, padahal penting itu, ya boleh minta sama mereka, minta tolong ini. Ibaratnya kan jadi temen. Mas Bade, aku minta 2.000 buat beli rokok gitu kan, nggak memberatkan kan. Sementara saya tahu Mas Bade ini uangnya 2 juta gitu kan. Nggak kerasa kan keluar 2.000 gitu. Beda cerita ketika punya uang 2 juta, boleh nggak saya minta 1,5 juta? Oh sebentar, kan pasti gitu.
ini berlebihan, kamu untuk apa? Yuk, kamu bisa kontribusinya apa ke depannya sama saya, kan pasti gitu. Oh iya, betul, harus ada Iya, transaksi gitu. seperti Itu itu ya. konsep awal kan memang bersahabat sama Hmm. alam lain gitu. Aku sempat mau diajarin tapi aku nggak siap sih, karena memang aku nggak tertarik. Saya senang seperti inilah, jadi orang-orang biasa saja yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya seru melihatnya itu kayak sulapan, ya kan? Pengalaman-pengalamannya jadi seru karena ketika saya memang belajar di situ, hal kayak gini jadi nggak menarik, Iya. jadi hal biasa gitu ya. Nah, mending nggak tahu, jadi istimewa terus di pengalaman hidup saya, gitu Mas Badai. Mungkin bisa memberikan pesan atau kesan untuk Sobat Gajah Malam yang berhubungan dengan cerita Mas Andri ini. Sebenarnya pesannya udah tersirat dari tadi ya, bahwa kita itu hidup di dunia sebaiknya, nek bahasa orang Jawa itu sak madyo. Sak madyo itu sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan, karena kita nggak sadar kelebihannya itu kadang bukan milik kita. Kita hanya diberi amanat untuk menyalurkan kepada siapa. Nah, karena orang sering egois, merasa saya yang nyari, saya yang dapat, ini milik saya berkuasa penuh. Itu nggak benar. Bahkan di dalam agama ada konsep yakat, itu kan sebenarnya memberikan hak untuk orang lain untuk membersihkan harta kita gitu. Karena kita berlebihan, ya kan? Bahwa yakat dan amal dan sebagainya itu kan ketika dinilai kita sudah punya kelebihan rezeki. Nah, sebaiknya seperti itulah pesannya, bahwa kita kalau nggak berlebihan, saya rasa Tuhan juga tahu kalau itu memang sesuai kebutuhan gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Andri. Sama-sama Mas Keren, Badai. mungkin sukses buat channelnya ya. Oh ya, Cerita ya. jangan lupa mampir Oke, siap. nanti dilihat Kelana Bercerita. Oke, terima kasih buat Mas Andri. Sama-sama Mas Badai. Oke, Sobat Gajah Malam semuanya, sekian dari saya, Badai, dan Mas Andi dengan cerita menariknya. Kita akan kembali dengan cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.